Chapter 213. Mendaki cepat, 1. Aku mengepalkan gigiku dan berjalan ke depan. Saya merasa seperti saya lupa bagaimana menghadap ke depan jika saya berbalik, jadi saya hanya berjalan maju. Apakah ini metode yang tepat? Saya tidak tahu. Pertanyaan ini sendiri mungkin merupakan jebakan, jadi saya terus berjalan. Saya memberikan lebih banyak kekuatan ke tangan yang memegang tangan bos, meskipun saya tidak dapat mengonfirmasinya karena rasa sentuhan saya yang hilang. Segera, konsep yang dikenal sebagai waktu berserakan. Aku berjalan untuk waktu yang tidak diketahui dengan hanya penglihatanku yang utuh. Petik 2. Saya sepertinya telah lolos dari labirin sebelum saya perhatikan, ketika saya mulai mendengar napas lagi. Saya kemudian menemukan diri saya berlumuran keringat dan darah. Tidak lama kemudian, rasa sakit yang menyengat menimpa saya. Sepertinya saya menginjak beberapa perangkap sementara indera saya hilang. Kurasa kita sudah selesai. Tapi aku masih tidak bisa melihat gelombang. Tunggu, apa ini? Ada yang salah dengan pergelangan tangan saya. Petik 2. Jain tersentak ketika dia keluar dari labirin. Aku mengingat kembali napasku dan berbalik. Ramuan, aku butuh ramuan, Hajin gelombang. Tangan Jain menggantung di lengannya. Pergelangan tangannya hampir putus. Aku menghela nafas saat memberikan ramuan pada Jain. Merasa seperti kami merindukan seseorang, saya melihat sekeliling. Seperti yang saya pikirkan, seseorang hilang. Bos, Jain, dan Jin Yohan ada di belakangku, tapi yang paling mencolok tidak ada di sana. Chok Jungyong, bahkan setelah aku memperingatkanmu begitu banyak. Tunggu, Chok Jungyong tidak ada di sini. Oh, kamu benar gelombang, aku tahu ini akan terjadi. Idiot itu. Petik 2. Aku akan menangkapnya. Tetaplah di sini. Saya setuju dengan komentar Jain di dalam dan kembali ke labirin. Bos, yang masih memegang tanganku, berbicara. Hajin, biarkan aku pergi bersamamu. Tidak, lebih baik aku pergi sendiri. Anda harus tetap di sini. Petik 2. Peringatan, disarankan agar Anda tetap diam jika memungkinkan. Bepergian melalui labirin secara terbalik datang dengan penalti besar. Administrator lantai 10 juga memusuhi Anda. Dia menugaskan uji coba yang lebih keras untuk pestamu. Saya mengatur penghitung waktu 3 menit pada jam tangan pintar saya dan melepaskan tangan bos. Dia mencoba meraih tanganku lagi, tetapi indera penglihatannya masih terbatas. Hajin, di mana kamu? Pegang tanganku. Dengarkan bosmu, bos mengoceh sebelum jatuh. Aku akan segera kembali. Aku memasuki kembali labirin. Segera setelah saya mengambil langkah pertama, perasaan aneh yang jauh lebih kuat dari sebelumnya menghampiri saya. Aku menggerakkan kakiku ke depan sementara aku mencoba menahan diri agar tidak muntah. Saya terus berjalan sementara saya tidak bisa merasakan apa-apa. Tetapi bahkan setelah berjalan untuk waktu yang lama, saya tidak dapat menemukan Chok Jungyong. Ketika akhirnya aku berbalik, merasa kesal, tiba-tiba aku merasakan perasaan yang aneh. Apakah ini aku? Apakah saya sendiri? Berikan aku inti bencana, dan kamu akan dapat menemukan temanmu dengan mudah. Saya tersadar dari ketololan saya berkat suara administrator terkutuk itu. Aku menggelengkan kepalaku dengan tegas. Saya pikir saya mengatakan sesuatu, tetapi saya tidak bisa mendengar suara saya. Bodoh, kamu tidak akan pernah lepas dari tempat ini. Administrator kemudian menghilang. Pada saat itu, jendela holografis muncul dari jam tangan pintar saya. Itu adalah alarm yang memberi tanda bahwa 3 menit telah berlalu. Tidak peduli apa yang dilakukan administrator, saya memiliki metode memulai kembali. Anda menggunakan time reversal. Anda kembali ke 3 menit yang lalu-lalu. Ini adalah pertama kalinya saya menggunakan pembalikan waktu, setelah mendapatkan jarum jam takdir. Dalam sekejap, dunia tampak bergelombang, ketika sensasi aneh menyelimuti tubuhku. Kemudian, dunia kembali ke masa lalu. Hajin, biarkan aku pergi bersamamu. Melihat bos yang mengatakan hal yang sama, aku menggelengkan kepalaku. Lalu, aku memasuki labirin sekali lagi. Saya ingat jalan yang baru saja saya ambil. Karena Chok Jungyong tidak ada di sana, saya hanya harus memilih cara lain. Mengalami ketidakberdayaan ini 3 kali sudah cukup. Saya menuju ke tempat saya merasa seperti seharusnya Chok Jungyong. Dipandu oleh keberuntungan saya akhirnya menemukannya. Dia bertarung melawan monster. Bahkan dengan semua inderanya terisolasi, naluri pertempurannya tampaknya bekerja dengan baik. Saya tidak yakin apakah akan tertawa atau menangis. Aku menghampirinya dan menyeretnya bersamaku. Kemudian, ketika penghitung waktu 15 detik habis, saya meninggalkan labirin sekali lagi. Apa? Chok Jungyong tampak bingung, dan aku menamparkan dadanya. Pukulan keras. Terkejut, Chok Jungyong mengangkat tangannya dan menutupi dadanya. Mengapa kamu berkelahi, Chok Jungyong? Aku tadi. Iya nih. Petik 2. Aku tidak tahu. Apakah saya? Petik 2. Aku ingin mengatakan sesuatu, tetapi sebelum aku bisa, rasa sakit yang hebat menghantam dadaku. Koong. Jantungku berdebar kencang. Segera setelah itu, rasa sakit yang tampaknya menekan semua organ saya menyebar, dan tubuh saya jatuh tanpa daya ke belakang.
Setelah itu, saya tidak bisa memikirkan apapun. Kesadaran saya tersapu oleh gelombang rasa sakit yang luar biasa. Aku bisa melihat Jain dan bos berlari ke arahku. Mereka memukul pipiku dan meneriakkan sesuatu, tetapi suara mereka tidak masuk ke kepalaku. Pesan sistem muncul di hadapanku. Anda mencapai titik sebelum pembalikan waktu. Peringatan, berhati-hatilah dengan pasukan pencegah. Efek samping dari time reversal. Saya akhirnya bisa melanjutkan pikiran saya. Aku tertawa tak terdengar. Tentu saja, skill itu memiliki tuduhan, tetapi menggunakannya 3 kali berturut-turut mungkin akan membunuhku. Syukurlah, rasa sakit di tubuh saya perlahan memudar, ketika Aether mengaktifkan Orb of Regeneration setelah merasakan kondisi rasa sakit yang saya alami. Kim Hajin. Saya sadar kembali, dan suara bos masuk ke telinga saya. Hajin, kamu baik-baik saja? Jain juga bertanya. Saya menanggapi dengan senyum pahit. Kemudian, saya berbalik dan menghadap Chok Jung-yong. Dia tampak menyesal dan malu, ketika dia menggaruk bagian belakang kepalanya, tidak yakin harus berkata apa. Rasanya benar-benar dia merenungkan kesalahannya. Ini semua karena keparat itu. Aku menunjuk Chok Jung-yong dengan jari gemetar. Bos, Jain, dan Jin Yohan semua menghadapinya dengan ekspresi serius. Pada minggu berikutnya, kami melenggang melewati lantai 11 dan 12. Saya akhirnya menerima hadiah yang seharusnya menjadi milik Suho, tetapi itu bukan sesuatu yang istimewa. Bagaimanapun, jika Suho membutuhkan sesuatu, saya selalu bisa memberikannya nanti. Sebagai catatan, lantai 11 dan 12 adalah tahap solo yang bisa diulang beberapa kali. Seorang pemain hanya perlu mengalahkannya sekali untuk memanjat, dan mereka dapat mengunjungi kembali dan mencoba panggung pada kesulitan yang lebih sulit untuk meningkatkan keterampilan mereka. Huam. Bagaimanapun, kami sekarang berada di lantai 13. Lantai 13 damai, dan kami tinggal di sebuah pondok kayu kecil dengan ruang tamu dan 1 kamar tidur. Seberapa tinggi menara ini pergi? Siapa tahu? Saya balas ketus dengan pertanyaan Chok Jung-yong. Dia tidak mengatakan apa-apa karena apa yang terjadi di lantai 10. Petik 2. Benarkah gelombang? Saya pikir Hajin tahu segalanya. Petik 2. Jain tersenyum dan berkata, pada saat itu, suara bos tiba-tiba terdengar di kepalaku. Apakah Hajin benar-benar seorang regulator? Pengetahuan dan pengalaman yang dia tunjukkan sampai sekarang hanya bisa dijelaskan dengan itu. Petik 1. Petik 2 tanda tanya petik 2. Aku memiringkan kepalaku dan menatap bos, yang menatapku sambil membelai kepala Spartan. Ah. Saya mengerti dengan mudah. Saya terhubung dengan Spartan, dan indera Spartan telah melampaui manusia sejak lama. Ketika dia dalam kondisi baik, dia mungkin bisa menebak pikiran orang lain. Adapun apa yang baru saja saya dengar, mungkin Spartan membaca pikiran bos. Aku bukan seorang regulator. Petik 2. Tanda seru petik 2. Bos terguncang ketika dia mendengar apa yang saya katakan. Secara teknis, saya kembali ke waktu 3 menit, tetapi itu jelas tidak masuk hitungan. Itu hampir membunuh saya juga. Pikiran bos berdering di kepalaku sekali lagi, dia bahkan bisa membaca pikiranku karena semua pengalamannya. Anda salah. Petik 2. Apa yang salah tentangku? Jelaskan itu dulu. Petik 2. Ketahuilah bahwa kamu salah gelombang. Aku menggelengkan kepala dan berbaring. Jam berdetak di atas. 13F. Area istirahat. 63, pukul 23.34. Centang, centang. Tujuan lantai 13 sederhana. Menahan cobaan mental. Selama 100 jam, kami bebas beristirahat di sini. Satu-satunya hasil tangkapan adalah kami akan diserang mimpi buruk yang mengerikan jika kami tertidur. Saya tetap terjaga sekitar 37 jam sekarang. Jika saya sendirian, saya mungkin akan tertidur lama. Saya bersyukur memiliki teman untuk diajak bicara. Gelombang aku sangat bosan. Aku akan bekerja keluar. Petik 2. Chok Jung-yong meraung dan menembak. Jin Yohan menatapnya tajam. Ingin berdebat? Tentu, ikuti aku. Mereka berdua pergi, dan Jain juga pergi untuk menonton. Mereka penuh energi bahkan setelah tetap terjaga selama lebih dari 37 jam. Pertama, mereka adalah tipe orang yang bisa tetap terjaga selama 100 jam tanpa masalah. Namun, saya sangat mengantuk. Saya berbeda. Tidak hanya saya terbiasa tidur cukup, karena saya menggunakan pembalikan waktu, sekali di lantai 10 dan sekali di lantai 12, tubuh saya dalam kondisi yang mengerikan. Karena Pesta Island dan Pesta Kim Suho sama-sama mengejar, kami harus fokus memanjat menara tanpa istirahat sejenak. Petik 2. Saya menguap. Bos, yang menatapku dengan penuh perhatian, bertanya. Apakah kamu mengantuk? Iya nih. Kaulah yang bilang kita tidak boleh tidur. Aku tahu. Saya sudah menjelaskan bahwa tidur di sini akan menghasilkan mimpi buruk, menarik keluar kenangan yang paling menyakitkan dan menyedihkan. Berdesir. Sepertinya saya bukan satu-satunya yang bosan, ketika bos merangkak ke laci di sudut kabin kayu. Dia mengeluarkan setumpuk kartu remi dari dalam. Petik 2. Ingin bermain game? Tidak, aku tidak bisa kalah, jadi itu hanya akan membuatku lebih mengantuk.
Petik 2. Saya berpikir tentang perdebatan dengan salah satu anggota tetapi dengan cepat menyingkirkan gagasan itu. Saya mungkin terjaga selama pertandingan, tetapi saya yakin akan pingsan setelah itu. Au. Saya menghabiskan 3 jam berikutnya dengan linglung. Pada titik ini, saya tidak yakin apakah tetap terjaga atau tidur adalah sebuah tantangan. Aku menguap dan menatap langit-langit. Aku memaksakan kelopak mataku yang perlahan terbuka. Jangan tidur, jangan tidur. Petik 1. Petik 2 tanda seru petik 2. Saya membuka mata saya. Langit-langit putih ada di atas saya. Saya langsung berpikir, saya harus menulis bab berikutnya. Jam berapa sekarang? Saya mengambil smartphone saya yang ada di sebelah bantal saya. Itu 6 sore hanya ada 5 jam hingga batas waktu. Saya harus memiliki lebih dari cukup waktu untuk menyelesaikan bab ini. Au, aku tidur selama 8 jam. Aku mengerang dan mengangkat tubuhku. Meskipun saya sedang terburu-buru, ada rutinitas bangun saya tidak pernah lupa untuk melakukan, browsing internet di ponsel saya. Hajin Gelombang, apakah kamu masih tidur? Suara saya terdengar dari luar pintu. Aku memiringkan kepalaku, lalu melihat sekeliling. Itu memang kamar apartemen 1 kamar tidurku. Tempat tidur lebih nyaman dari biasanya. Jadi siapa yang ada di luar? Dirk. Sementara saya berpikir, pintu terbuka, dan siluet yang akrab muncul dengan bau rokok. Mataku terbuka lebar pada tamu yang tiba-tiba itu. Ayah. Berhenti tidur di siang hari dan bangun. Saya membawa makanan. Petik 2. Wajah ayah terlihat agak buram. Saya tidak mendengar apapun tentang kunjungannya, tetapi saya tidak terlalu terkejut karena ini bukan kunjungan kejutan pertama dari ibu atau ayah. Tiba-tiba, pandangan saya menjadi buram. Apa yang salah dengan saya? Aku mengusap mataku. Air mata. Saya menangis. Kenapa aku menangis? Dan mengapa hatiku sangat sakit? Petik 2. Jin. Pada saat itu, suara lembut memasuki telingaku. Itu adalah suara dengung yang dibuat nyamuk. Apa? Aku mengerutkan kening dan menggedor telingaku. Apa maksudmu? Apa? Pergi dari sini. Petik 2. Ah. Ya, ayah. Ngomong-ngomong, kamu bilang kamu membawa daging sapi Gelombang. Petik 2. Aku bertanya dengan nada imut ketika aku melompat dari tempat tidur. Ibu sedang duduk di ruang tamu, memasak daging sapi. Bu Gelombang. Aku berlari dan memeluknya. Kamu bau sekali, mandi. Bahkan ketika dia mengatakan itu, dia memiliki senyum di wajahnya. Apa yang kalian lakukan di sini? Ayah di sini juga. Petik 2. Kami hanya punya waktu. Anda selalu memesan pengiriman, kan? Kami pikir kami akan memberi Anda makan di rumah. Kami juga membawa beberapa lauk pauk. Cuci muka kamu dulu. Petik 2. Oke Gelombang. Aku berlari ke kamar mandi dan berdiri di depan wastafel. Saya akan menyalakan keran ketika saya berhenti. Meskipun Mom dan Dad ada di sini, hari ini seharusnya tidak jauh berbeda dari hari-hari lainnya. Tapi tetap saja, karena suatu alasan, ada sesuatu yang terasa salah. Perlahan aku mengangkat kepalaku dan melihat ke cermin. Petik 2 tanda tanya petik 2. Saya menangis di cermin. Air mata saya sepertinya telah menyebar ke tubuh saya karena tangan saya juga bergetar. Saya tidak bisa mengerti. Kenapa aku menangis? Apa yang salah dengan saya? Hajin. Pada saat itu, saya mulai mendengar banyak hal. Apa? Berapa lama kamu akan tinggal di sana? Daging sudah matang. Ah, ya, aku akan pergi. Mendengar ayah, saya selesai mandi dan meninggalkan kamar mandi. Makanan lezat disiapkan di meja ruang tamu. Saya baru saja bangun, tetapi ada saat yang tepat untuk makan daging sapi. Saya tidak bisa lebih bahagia karena saya memasukkan nasi dan daging sapi ke mulut saya. Makan dengan ibu dan ayah membuatku bahagia. Sangat senang bahwa air mata keluar dari mataku. Petik 2. Hajin. Iya nih. Setelah saya menghabiskan semangkuk nasi, ayah tiba-tiba mengucapkan nama saya dengan serius. Itu adalah nada yang dia miliki ketika dia ingin mendiskusikan kehidupan dengan saya. Aku duduk tegak, mempersiapkan diri untuk kuliah panjang. Jika saya ingin melarikan diri, saya selalu bisa menggunakan tenggat waktu saya sebagai alasan. Namun, ayah mengatakan sesuatu yang tidak saya harapkan. Sudah waktunya untuk kembali. Aku memiringkan kepalaku. Kembali. Ini rumah saya, dan ayah dan ibu juga ada di sini. Kim Hajin. Teriakan memasuki telingaku. Kembali kemana? Oh, maksudmu bekerja. Jangan khawatir, tenggat waktu saya adalah 4 jam. Petik 2. Dia benar. Dia bisa tinggal lebih lama. Anda yang paling ingin bertemu dengannya. Petik 2. Ibu menyenggol bahu Dad saat dia mengatakan itu. Dia sepertinya ingin berbicara lebih banyak denganku, ketika dia menyenggol bahuku juga, bertanya apakah aku ingin semangkuk nasi lagi. Saya sudah terlalu terbiasa dengan kebiasaannya sekarang. Ya, aku akan mengambil detik. Oh benar, Hajin, kamu harus pulang setidaknya seminggu sekali. Anda tidak sesibuk itu. Petik 2. Itu adalah sesuatu yang dia katakan setiap kali dia datang. Saya biasanya akan mengatakan saya terlalu sibuk dengan serialisasi novel saya untuk pergi, atau mengeluh bahwa dia mengganggu saya, tetapi hari ini.
Petik 2. Aku akan, mulai dari minggu depan. Itulah yang ingin saya katakan. Pada saat itu, ayah memotong. Itu bagus, tapi kamu harus tetap pergi sekarang. Petik 2. Batas waktu semakin dekat, tapi aku masih punya. Tidak, bukan itu. Ayah memotongku. Aku hanya bisa memberitahu para pembacaku bahwa aku sibuk dan menunda babnya juga. Ketika aku memelototi Dat dengan pemikiran itu, aku terkejut. Bukan itu, Hajin. Dia membuat senyum yang terlalu kesepian dan pahit. Kim Hajin. Teriakan yang jelas terdengar. Kali ini, memenuhi seluruh ruangan. Sudah waktunya untuk kembali ke tempatmu sekarang. Kim Hajin, bangun. Saat itu juga, mataku tiba-tiba terbuka. Kamar apartemen saya dan semua isinya tersedot ke mata saya. Perasaan dan napas saya berhenti. Aku dengan cepat menarik napas kasar. Saya tidak bisa melihat apa-apa karena semua yang ada di depan saya kabur. Mata saya basah oleh air mata yang keluar tanpa sadar. Petik 2. Namun segera, dengan desas seseorang yang lega, tangan kasar dengan lembut menyentuh mata saya. Tangan itu menghapus air mata di tempat saya. Kamu bangun. Baru kemudian saya melihat wanita yang melindungi saya. Apakah itu menyakitkan? Petik 2. Kamu bisa menyerah jika kamu mau. Aku memandangnya dengan linglung. Saya tidak bisa berpikir. Sepertinya saya memiliki kesalahpahaman yang serius. Bahwa jika aku tertidur di tempat ini, ingatan yang paling menyakitkan atau menyedihkan akan muncul kembali. Air mata naik dari dasar hatiku. Ruang tamu kecil namun bahagia yang saya tinggali dan orang-orang yang saya cintai tetapi tidak bisa mengungkapkan cinta saya untuk muncul di kepala saya. Mimpi bahagia justru menyedihkan karena itu tidak mungkin terwujud. Tidak dapat menahan kesedihan ini, aku menangis. Saya menutup mata dengan tangan dan menangis. Saya menangis keras untuk pertama kalinya sejak menjadi Kim Hajin di dunia ini. Suara yang bahkan tidak bisa kupahami keluar dari mulutku. Itu terdengar seperti aku sedang mengeluh. Suara-suara itu membuat tubuh dan hati saya bergetar. Setelah waktu yang tidak diketahui berlalu, tangisanku berubah menjadi tangisan, dan tidak diketahui waktu berlalu sebelum air mataku berhenti sama sekali. Setelah sadar, saya membuat senyum canggung. Bos masih menatapku. Apakah kamu baik-baik saja sekarang? Aku mengangguk dengan napas ringan. Petik 2. Betapa memalukannya. Jangan tertidur seperti aku, bos. Bos menatapku diam-diam. Mata tenangnya berkedip-kedip dengan cahaya yang rumit. Itu lebih menyakitkan daripada yang kupikirkan. Saya mengangkat tangan dan meletakkannya di dada. Detak jantungku sepertinya bergema di seluruh tubuhku. Petik 2. Hajin. Bos membisikkan namaku dan memegang tanganku. Kehangatannya menyelimuti tanganku. Bos menatapku dan berkata, "Maafkan saya." Suaranya bergetar dan tercekat. Apa yang dia minta maaf? Aku menatap matanya, bingung. Bos kemudian tersenyum pahit dan berbicara dengan semangat rendah. Petik 2. Jangan sampai terluka.